kita coba ya. Kita ganti ini dengan motif batik misalnya. Tuh berubah ya. Februari sampai Mei 2.851 untuk motif batik. Nah ini. Halo semua, di video kali ini kita akan coba menjumlah besaran omset berdasarkan rentang bulan yang kita butuhkan ya. Oke. Di sini kita punya rekap data penjualan berdasarkan rentang bulan di semester 1. Kemudian ada produknya dari kemudian sampai dan total. Untuk produk ini kita mengambil dari produk yang data tabel di bawah ini ya. Oke. Kemudian untuk dari dan sampainya kita akan mengambil dari bulan apa sampai bulan apa, kemudian kita jumlahkan di sini berdasarkan data-data yang ada di tabel ini ya. Ada produk dan kemudian omset bulanan dari Januari sampai ke Juni. Oke. Untuk yang 3 ini kita akan menggunakan data validation. Data validation yang nanti bisa kita ubah-ubah menggunakan list ya. Oke, langsung saja kita ke data, kemudian data validation. Untuk law-nya kita gunakan list, kemudian untuk source-nya, karena yang akan kita cari adalah produk, maka blok yang rank produk ini ya. Kemudian oke. Nah, sudah jadi ada datanya. Kita coba pilih yang masker motif kamu ya. Kemudian untuk dari dan sampai ini kita blok dua-duanya, kemudian ke data dan data validation kembali. Nah, ininya juga sama, masih menggunakan list. Nah, sementara untuk source-nya, karena yang akan kita ambil adalah bulan, maka yang kita blok adalah rank bulan ini ya. Oke, kalau sudah tinggal oke. Nah, ini juga sudah muncul, ada bulan Januari sampai Juni. Kita pilih yang Februari dan ini kita pilih yang Mei. Nah, untuk total ini sebenarnya hanya menjumlahkan penjualan masker motif kamu dari bulan Februari sampai bulan Mei. Nah, di sini ya, ini masker motif kamu Februari, Maret, April, dan Mei. Kalau secara manual kita bisa menjumlahkan menggunakan sum ya, sama dengan kemudian kita pakai sum. Nah, pakai sum number one-nya kita tinggal blok rank yang ini dari Februari sampai Mei ya, kemudian enter. Nah, sudah muncul hasilnya 3.899.000 untuk masker kamu dari bulan Februari sampai Mei. Tapi kalau ini kita ganti ke Maret, maka harusnya ini berganti ya, karena Maret, April, Mei itu totalnya tentu bukan 3.899.000 lagi, tapi karena ini masih manual, rumus yang kita gunakan juga rumus statis, jadi meskipun ini kita rubah-rubah, maka totalnya tidak akan berubah. Untuk itu, biar berubah, kita akan menggunakan rumus offset untuk yang number one-nya ya. Kita pakai rumus offset. Nah, untuk rumus offset ini, penjelasannya insya Allah nanti saya kasih di deskripsi ya. Nah, ini karena referensinya adalah untuk produk, maka pilih yang header produk ya, B10. Kemudian raw-nya, untuk raw-nya karena kita akan mengambil bulan Februari sampai Mei, maka untuk raw-nya kita ambil yang raw ke-1 karena masker motif kamu ada di row 1. Kemudian untuk kolomnya karena ini bulan Februari, maka 1, 2. Nah, tinggal kita isi 2 seperti itu ya. Oke, semikolon. Untuk headnya kita kosongkan, jadi kita langsung semikolon kembali ya. Oke, nah untuk weightnya, karena dari Februari sampai Mei ini adalah 4 bulan, maka kita tulis 4 ya. Nah, ini Februari, Maret, April, Mei, berarti 4 ya. Nah, tinggal tulis 4, kemudian kita tutup kurung lagi di sini dan enter. Nah, gitu ya. Hasilnya sama 3.899.000. Tapi ini juga masih
belum bisa berubah ketika kita ganti bulannya di sini, karena yang offset tadi untuk rows dan kolomnya masih menggunakan manual ya, masih pakai angka-angka yang kita ketik manual, tidak menggunakan rumus. Jadi untuk biar ini jadi otomatis, kita akan mengganti rows yang angka 1 ini dengan match ya. Kita akan cari kalkulasi otomatis berdasarkan data yang ada di C4 sampai C6. Jadi untuk match, karena yang kita cari adalah produk, maka untuk lookup value-nya kita gunakan C4 ya. C4 semikolon, kemudian untuk lookup array-nya masih sama. Ini juga bulan produk, jadi rank-nya yang ini. Lookup array-nya gunakan B11 sampai B15. Oke, kemudian semikolon kembali, dan nah ini kita gunakan yang exact match ya, yang 0. Jadi harus presisi gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal tutup kurung dan enter ya. Nah, ini juga sudah. Berarti untuk row sudah kita otomatiskan. Tinggal kita mengotomatisasi yang untuk kolomnya. Sekarang yang ini ya, yang kolom itu yang 2 ini. Oke. Ini juga sama, kita akan menggunakan match untuk mencari kolom yang kita butuhkan berdasarkan sel C5 yang kita pilih. Nah, ini match-nya, karena yang kita cari adalah berdasarkan dari, maka kita gunakan yang C5 ya. C5 untuk lookup value semikolon, kemudian lookup array-nya kita ambil yang rank bulan ini, karena yang kita cari adalah mencocokkan dari bulan di C5 dengan yang di sini gitu ya. Nah, semikolon, kemudian ini juga sama, kita gunakan exact match atau 0. Kemudian tutup kurung. Nah, sudah jadi yang kolom dan yang rows dan kolom sudah kita otomatisasi menggunakan rumus match ya. Sekarang tinggal yang nah ini ya, yang weight. Kita tinggal cari yang weight menggunakan match kembali, masih sama. Nah, ini ya, kita match, kemudian untuk lookup value-nya kita ambil yang bulan Mei ini atau C6 ya. Oke, karena C6 semikolon, kemudian untuk lookup value-nya lookup array-nya kita ambil yang dari sini, karena kita akan mengambil atau mencari referensi mulai dari produk hingga ke bulan, seperti itu ya. Jadi kita blok yang ini untuk lookup array-nya B10 sampai H10. Nah, gitu ya. B10 sampai H10 semikolon, kemudian ini juga 0. Cuma nah ini ya, kalau ini C6 semikolon B10 sampai H10 ini akan menghasilkan angka 6, jadi nggak cocok, jadi harus kita kurangi lagi. Yang 6 itu kita kurangi dengan match yang ini, yang sama ya, match C5, C10, H10. Jadi karena yang tadi kita ambil menghasilkan angka 6, harus kurangi dengan yang Februari. Februari kan tadi menghasilkan angka 2 ya, jadi 6 dibuang 2, jadi tinggal 4 gitu ya. Oke, ini juga sama, ngeblok yang rank ini C10 sampai H10 semikolon, dan untuk exact ininya match type-nya kita gunakan 0 atau exact match. Kalau sudah begini tinggal enter. Nah, kita coba ya, kita ganti ini dengan motif batik misalnya. Tuh berubah ya, Februari sampai Mei 2.851 untuk motif batik. Nah, ini sekarang sudah
otomatis. Jadi alurnya kita tinggal Excel itu misalnya ininya sum ya, berarti biar otomatis sumnya kita tambah dengan offsetnya kita tambah dengan match, seperti itu ya untuk rangkaiannya. Nah tapi kita tambahkan ya di sini biar lebih gampang dilihat, jadi kita gunakan conditional formatting. Kita pergi ke sini, use a formula to determine which cell to format, dan kita ketikkan rumusnya di sini. Rumus untuk menandai data yang kita pilih dari sel C5 sampai C6 gitu ya. Oke, kita gunakan sama dengan N, kemudian kurung buka, B11 sama dengan, oke, kita ambil yang mana nih? Ini karena ini untuk produk berarti C4 ya. C4, kita hilangkan dulu simbol luar di sini. Bisa manual atau bisa menekan F4 dua kali ya. Semikolon, kemudian kita gunakan columns ya. Kita gunakan columns yang ininya sama oke, yang mana nih? Sebentar, ini ya. Columns C11 sampai C11. Oke, ini juga kita hapus simbol dolarnya, bisa manual atau bisa juga dengan menekan F4 4 kali ya. Ya, oke, kemudian ini juga kita buang. Kemudian kurung tutup lebih besar sama dengan, ini baru kita gunakan match kembali. Kita gunakan match kembali, kurung buka, kemudian, ini sama ya kayak pola yang tadi, kita ambil yang C5, kemudian semikolon, lookup array-nya kita pakai yang rank ini gitu ya. Oke, kita blok rank ini, kemudian semikolon, dan untuk match type-nya kita pakai 0 gitu ya. Kita pakai 0, tutup kurung, semikolon, kemudian kita gunakan rumus columns kembali ya. Kita gunakan rumus columns kembali, kemudian kurung buka, dan masih sama seperti tadi. Kita ambil yang C11 sampai dengan C11 gitu ya. Nah, ini kita hilangkan simbol dolarnya biar jadi dinamis ininya ya. Data yang kita cari lebih dinamis gitu ya. Oke, kalau sudah begini berarti tinggal tutup kurung, kemudian lebih kecil sama dengan, dan gunakan match kembali ya. Kita gunakan match kembali, polanya masih sama seperti tadi, berarti tinggal yang C6 ya, C6 semikolon, dan untuk kalkulasinya lookup array-nya kita blok ya rank bulan ini C10 sampai H10. Kalau sudah semikolon, kemudian match type-nya kita gunakan 0, tutup kurung 2 kali, kemudian kita pergi ke format ya. Kita pergi ke format sebentar. Nah ini ya, kita ke format, kemudian pilih yang fill dan pilih warnanya. Kita sementara pakai yang kuning, kemudian oke, dan kalau sudah begini tinggal kita oke. Tuh muncul ya, ada penandanya. Jadi ketika kita pilih yang misalnya motif abstrak di bulan Maret sampai Mei, nah Januari sampai Mei juga tertandai seperti itu ya. Ini kalau sampai April berarti cuma tertandai sampai Januari sampai April, seperti itu. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.